Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Henen Effendi, tenaga pendidik di SMKS Ar-Rahman Cianjur. Yang dengan ini juga saya ASN yang sekolah induk di SMK Negeri 1 Cianjur atau SMA Cianjur yang beralamat di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cianjur, Cianjur. Berikut ini akan saya sampaikan video pembelajaran untuk IKI di bulan September ini, yaitu untuk modul ajar fase F atau fase kelas 11, mapel produk kreatif dan kewirausahaan, dengan materi yaitu sikap dan perilaku wirausaha, dengan tujuan pembelajaran yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi materi dengan tema sikap dan perilaku wirausaha, diharapkan satu peserta didik dapat menjelaskan pengertian wirausaha, kemudian pengertian wirausahawan dan kewirausahaan dengan percaya diri, jujur, berpenampilan menarik, memiliki communication skill. Yang kedua, setelah berdiskusi, para siswa juga diharapkan dapat mempresentasikan mengenai wirausaha, wirausahawan dan kewirausahaan dengan percaya diri, jujur, berpenampilan menarik, serta memiliki communication skill. Baiklah, para pemirsa yang diman, akan saya sampaikan pula uraian materi pada kesempatan ini pada modul ajar dengan materi sikap dan perilaku wirausaha. Yang pertama, pengertian wirausaha, wirausahaan, wirausahawan, dan kewirausahaan. Dalam bahasa Inggris, istilah wirausaha dikenal dengan istilah entrepreneur. Sedangkan kewirausahaan dengan istilah entrepreneurship. Kata entrepreneur secara tertulis pertama kali digunakan oleh Savary pada tahun 1723 dalam bukunya Kamus Dagang. Wirausaha atau dengan istilah bahasa Inggris entrepreneur adalah kemampuan seseorang untuk hidup sendiri atau berdikari di dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya yang bebas atau merdeka secara lahir dan batin. Di samping itu, yang mengartikan wirausaha juga ada yang mengartikan sebagai berikut. Satu, sebagai orang yang menanggung risiko. Yang kedua, pengertian usaha juga ada yang mengartikan sebagai orang yang memobilisasi dan mengalokasikan modal, atau yang menggerakkan dan mengalokasikan modal. Yang ketiga, sebagai orang yang menciptakan produk baru atau barang baru. Sebagai yang keempat, entrepreneur juga atau wirausaha ini ada yang mengartikan sebagai orang yang mengurus perusahaan. Dalam perkembangannya, istilah entrepreneur atau wirausaha didefinisikan sebagai orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai semua kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan, dan tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Ada yang mengartikan wirausaha ini berasal dari bahasa Perancis, yaitu entrepreneur, yang berarti orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang itu akan dijual. Ada beberapa pengertian wirausaha menurut beberapa pandangan. Di antaranya adalah menurut pandangan seorang
ini businessman. Ya, wirausaha adalah ancaman. Ya, ancaman atau pesaing baru, atau juga bisa seorang partner, pemasok atau konsumen, atau seorang yang bisa diajak bekerja sama. Kemudian juga menurut pandangan seorang ekonom, wirausaha itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisasi faktor-faktor produksi, ya, alam, tenaga, modal, dan skill untuk tujuan produksi. Kemudian menurut pandangan seorang psikolog, wirausaha adalah seorang yang memiliki dorongan dari dalam untuk mencapai suatu tujuan. Kalau menurut pandangan seorang pemodal, wirausaha seorang yang menciptakan kesejahteraan buat orang lain. Kemudian juga ada juga yang mengartikan menurut Gedi Prama, ya. Ini wirausaha adalah orang-orang yang berani memaksa dirinya untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Wah, ini lebih hebat. Kemudian masih ada dua lagi menurut Impress. Ya, ini menurut Impress nomor 4 tahun 95. Dalam lampirannya bahwa gerakan nasional yang memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, disebutkan bahwa kewirausahaan itu adalah sikap, semangat, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya kerja. Kemudian yang terakhir menurut Robin tahun 96 nih, kewirausahaan adalah suatu proses seorang guna mengejar peluang-peluang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya dan mereka kembalikan. Dan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan, ya, sesuatu dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal, jasa, dan risiko, serta menerima balasan jasa, ya, kepuasan dan kebebasan pribadi. Dari pengertian kewirausahaan akan muncul suatu pertanyaan, apa wirausaha itu? Dan apa perbedaan antara kewirausahaan dengan wirausaha? Nah, kemudian ada materi yang kedua, ya, daripada manfaat kewirausahaan ini, yaitu diantaranya untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran kewirausahaan yang tangguh dan kuat. Sementara itu, manfaat kewirausahaan adalah sebagai berikut: menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Beri contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan mempunyai pribadi patut diteladani. Kemudian berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri. Berusaha mendidik para karyawan agar hidup secara efisien. Adapun fungsi-fungsi wirausaha sebagai berikut. Nah, ini mengusahakan inovasi-inovasi baru, membuka pasar baru, ya, memasuki usaha-usaha baru yang belum pernah dicoba, kemudian memulai produksi jenis barang-barang. Berikut ini pula ada sedikit yang perlu saya sampaikan, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian bidang usaha. Nah, ini ada faktor ekonomi, kemudian ada faktor non ekonomi, ya.
Tahapan-tahapan dalam melakukan wirausaha yaitu ada tahap memulai, ada tahap melakukan usaha, ada tahap mempertahankan usaha, dan tahap mengembangkan usaha. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam materi dan awal ajar produk perusahaan CF atau untuk kelas 11. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat untuk para siswa yang di kelas 11 mempelajari bab 1 ini dari sikap dan perilaku usaha, dan jadi bagaimana sikap yang tangguh, semangat, dan memiliki komunikasi. Mudah-mudahan bisa bertemu pada pertemuan modul ajar yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.